Haleluya, saudara. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan persoalan kehidupan saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan di dalam channel ini. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami siapkan hati buat renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keselamatan. Saudara, hidup kita di dunia ini begitu singkat, dan kemudian akan tiba waktunya setiap kita akan mengakhiri kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah, setelah kita mengakhiri kehidupan kita, kemana kita akan pergi? Firman Tuhan mencatat bahwa hanya dua tempat yang menanti, tempat penderitaan dan tempat kesenangan, sorga atau neraka. Saya percaya saudara, setiap kita rindu untuk kelak kita masuk ke dalam sorga yang mulia. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang akan masuk ke sana? Orang yang bagaimanakah yang layak untuk masuk ke dalam sorga yang mulia dan menikmati, mengalami kesenangan sampai selama-lamanya? Itu yang saya rindu kita belajar melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara, untuk kita benar-benar memahami dan kita benar-benar mengalami kepastian kemana kita akan pergi setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini. Beberapa ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama dalam Roma 3 ayat 23, demikian firman Tuhan: karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, hal pertama yang sangat penting yang saya rindu kita sadari bersama adalah bahwa firman Allah mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Siapapun kita saudara, kita terlahir dari keluarga manapun, dan sebaik apapun kita dan leluhur kita, firman Allah mencatat bahwa setiap kita telah berdosa. Bahkan kalau saat ini kita ditanya seberapa banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita, adakah saudara yang bisa menghitung banyaknya dosa yang saudara perbuat dalam hidup saudara? Tidak usah di sepanjang hidup kita saudara, tetapi dari hari ke hari saja kita tidak bisa menghitung dosa-dosa yang kita perbuat, baik dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa pikiran, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kemudian ayat emas selanjutnya yang sangat penting juga kita sadari adalah Roma pasal 6 ayat 23, di mana di sana dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam kalimat pertama dikatakan upah dosa ialah maut. Kalau semua orang telah berbuat dosa, dan kemudian dengan tegas firman Allah mencatat bahwa upah dari dosa itu adalah maut, neraka, penghukuman kekal sampai selama-lamanya, maka setiap kita saudara seharusnya masuk neraka sampai selama-lamanya.
maka setiap manusia yang terlahir ke dunia ini harusnya masuk neraka sampai selama-lamanya. Di dalam firman Allah dicatat bahwa maut atau neraka itu di sana akan terdapat keretakan gigi, ratap dan keretakan gigi. Saudara pernah mengalami penderitaan sampai saudara bergeretak gigi saudara karena menderitanya, karena kesakitannya? Saya pernah melihat orang yang mengalami seperti itu, saudara. Satu kali saya sedang mendoakan seorang ibu, dan ibu ini sangat kesakitan, sangat menderita. Pada waktu itu orang-orang berpikir bahwa dia sedang kerasukan. Saya mendengar gigi ibu ini gemertakan sampai gigi itu goyang dan hampir berpatahan. Dan saat giginya gemertakan, terkadang malah dia menggigit lidahnya, hampir putus, saudara. Sampai-sampai kami harus ambil sendok makan dan kemudian mencongkel giginya supaya jangan memutuskan lidahnya. Betapa mengerikannya waktu itu saya melihat ibu ini. Begitu menderitanya dia. Dan singkat cerita, saudara, setelah dilarikan ke rumah sakit, rupanya ibu ini mengalami keracunan kandungan. Karena begitu sakitnya dia rasa, giginya gemertakan dan sampai dia menggigit lidah dan lidah itu hampir putus, saudara. Itu masih penderitaan diakibatkan oleh keracunan kandungan. Bagaimana dengan penderitaan kekal sampai selama-lamanya di neraka? Betapa mengerikannya, saudara. Hari ini itu yang saya rindu kita sadari bersama, bahwa setiap kita adalah orang berdosa dan upah dari dosa itu adalah maut. Itu bukan main-main, saudara. Ini bukan lelucon. Saudara pasti akan mengakhiri kehidupan saudara. Dan sebagai orang berdosa, kita akan mengakhiri hidup kita di neraka. Itu sebabnya di sini dicatat bahwa tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Allah menyatakan kasih karunia-Nya, karena setiap kita pasti akan masuk neraka kalau tanpa kasih karunia Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, melalui kebaikan bisa masuk ke sorga. Mari kita rajin berbuat baik supaya nanti kebaikan kita ditimbang dari kejahatan kita. Dan kalau kebaikan kita lebih banyak daripada dosa kita, maka kita masuk ke sorga. Dengar, saudara, saya memberi satu contoh. Satu kali misalnya saya datang ke rumah saudara. Saya bawa keluarga saya, kami ada 10 orang. Waktu itu kami datang ke rumah saudara, kami kena hujan, basah kuyup, kedinginan, dan belum makan, kami kelaparan. Ketika saudara lihat kondisi itu, saudara bergegas ke dapur mau mempersiapkan makanan bagi kami yang sudah kelaparan. Tetapi tidak ada apa-apa di rumah. Saudara buka kulkas juga tidak ada apa-apa, kecuali ada 10 telur ayam di sana. Lalu kemudian saudara ambil telur itu, pas 10 kami juga yang datang 10. Lalu kemudian saudara ambil semuanya. Saudara ambil mixer untuk mengaduk telur itu. Saudara mau memasak telur itu. Lalu kemudian saudara mulai memecahkan satu persatu. Telur yang pertama baik, kedua baik, ketiga baik, seterusnya sampai telur yang ke-9 semuanya bagus dan baik. Tetapi telur yang ke-10 rupanya telur yang sudah busuk, hitam berulat, tetapi sudah sempat saudara pecahkan dan tercampur di dalam. Pertanyaan saya, berapa telur yang baik? 9 telur. Berapa telur yang busuk? 1 telur. Tapi ketika tercampur, berapa yang busuk? Semuanya busuk. Layakkah itu dihidangkan? Tidak layak sama sekali, karena sudah bau, hitam dan berulat, dan semuanya tercemar busuk. Satu dosa saja di dalam diri kita, berjuta bermiliar kebaikan kita, satu dosa saja sudah cukup membuat hidup kita cemar dan busuk di hadapan Tuhan. Itu artinya, saudara, bahwa kita tidak layak masuk sorga sebaik apapun kita, karena kita orang berdosa. Itu sebabnya sekali lagi
Allah turun, Allah menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita, karena kita tidak mungkin masuk ke sorga, karena kita adalah orang-orang berdosa. Dan kemudian saudara, ayat emas berikutnya 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, orang yang sudah berdosa itu adalah musuh Allah. Orang yang sudah jatuh dalam dosa adalah seterunya Tuhan. Dan semua orang telah berdosa, kata firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 tadi. Itu artinya bahwa semua orang adalah musuh Allah, adalah seterunya Allah. Dan musuh dan seteru Allah itu akan dimasukkan neraka sampai selama-lamanya. Tetapi syukur bagi Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 ini ditegaskan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Artinya apa saudara? Bahwa Allah memperdamaikan manusia yang berdosa itu dengan dirinya. Dan dikatakan di sana oleh Kristus. Melalui Yesus, melalui pengorbanannya, Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Melalui Yesus Kristus yang berkorban, Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Di dalam Lukas ayat emas berikutnya, Lukas 19 ayat 10 ditegaskan di sana. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk mencari saya dan saudara. Setiap orang Dia mau selamatkan, Dia mau perdamaikan dengan Bapa di sorga. Dia mau selamatkan kita. Kita adalah jiwa yang terhilang, manusia yang terhilang oleh karena dosa. Tetapi Dia datang mencari kita untuk memperdamaikan kita dengan Bapa. Ayat emas berikutnya dalam Yohanes 16 ayat 6 dikatakan saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengar saudara, satu-satunya jalan ke sorga adalah Yesus. Karena tidak ada yang bisa datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Itu sebabnya banyak orang yang akan terkejut, banyak orang yang akan kecewa, karena mereka beragama dan berpikir bahwa agama bisa menyelamatkan. Tapi dengar saudara, agama tidak pernah menjamin. Hanya satu yang pernah menjamin, yaitu Yesus yang datang dari sorga. Dia yang berkata bahwa Dialah jalan ke sorga, dan tidak ada orang yang bisa datang ke sorga kalau tidak melalui Dia. Dan kemudian ayat emas berikutnya Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Allah begitu mengasihi saya dan saudara sekalipun kita adalah manusia yang berdosa. Itu sebabnya Dia mau selamatkan kita oleh karena kasih karunia-Nya. Dan Dia menyatakan kasih karunia-Nya itu melalui anak tunggalnya yang berkorban di kayu salib, yang mati di kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib bukan karena pelanggarannya, Dia mati di kayu salib bukan karena dosa dan kesalahannya, tetapi Dia mati di kayu salib oleh karena pelanggaran saya dan saudara. Dia nyatakan kasih karunia-Nya bagi kita. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan matinya Yesus di kayu salib semua orang akan diselamatkan? Tidak saudara. Di sini ditegaskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang tidak akan binasa di neraka? Siapa yang akan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya? Orang yang percaya kepada Dia, yaitu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hari ini setiap kita adalah orang berdosa saudara, dan upah dosa kita adalah maut.
Bagaimana supaya kita diselamatkan? Karena Tuhan juga rindu menyelamatkan kita. Dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya hari ini setiap saudara yang sedang mendengarkan ayat-ayat emas ini, saya mau menegaskan kepada saudara, pastikan saudara percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara. Karena tanpa iman, manusia akan binasa. Hanya melalui iman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Hanya melalui Yesus kita bisa masuk ke sorga. Dengan percaya kepada Yesus, kita akan masuk ke sorga. Itu sebabnya pastikan saat ini saudara, bahwa saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Kalau saat ini saudara belum yakin bahwa saudara sudah mengalami kepastian keselamatan dalam Yesus, ini waktunya buka hati saudara. Katakan, Tuhan Yesus, aku perlu Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Katakan, aku orang berdosa dan aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Aku perlu keselamatan. Aku tidak mau mati masuk neraka sampai selama-lamanya. Aku buka hatiku Tuhan, dan aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Lalu kemudian ayat emas berikutnya dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 saudara, dikatakan di sana, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan saudara, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 ini ditegaskan bahwa Yesus datang untuk supaya kita memiliki hidup. Dengan kita percaya kepada Dia, kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Yesus yang penuh kasih karunia, Dia datang untuk supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Ayat emas berikutnya saudara, di mana di sana ditegaskan apa bukti kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Kita lihat bersama. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, apa tujuan kita percaya kepada Yesus? Bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kita mengalami mujizat, bukan supaya kita menerima jawaban doa, tetapi tujuan utama supaya kita mengalami keselamatan jiwa kita dalam Yesus. Yang menjadi pertanyaannya saudara, apa bukti bahwa kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita? Dikatakan di sini tadi, sekalipun kamu belum pernah melihatnya, namun kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi saudara, bukti kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita, adalah di mana sekalipun kita belum melihat Tuhan, tapi kita mengasihi Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita percaya kepada Dia. Itulah bukti iman saudara. Jadi saat ini, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sekalipun saudara tidak melihat Dia dengan mata jasmani saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Dia sekalipun saudara tidak melihat Dia dengan mata jasmani saudara? Jika iya, maka saudara telah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Artinya saudara sudah mengalami keselamatan dalam Yesus. Ayat mas berikutnya saudara adalah 1 Timotius pasal 1 ayat 15, di mana di sana dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara,
Pikiran Paulus ini penting untuk kita miliki bersama, di mana Paulus menyadari di dalam kehidupannya bahwa dari antara orang-orang yang berdosa yang ditebus oleh Yesus, dialah yang paling berdosa. Kenapa Paulus begitu giat melayani? Kenapa Paulus habis-habisan untuk Tuhan? Karena dia menyadari dalam dirinya bahwa dialah yang paling berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah memang Paulus yang paling berdosa? Saya pikir semua kita sebenarnya paling berdosa. Itu sebabnya kalau kita sadar bahwa dosa kita begitu besar telah ditebus oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan percaya kepada Dia apapun situasi dan kondisinya. Lalu kemudian ayat emas berikutnya saudara adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 1-2. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, yang kamu terima dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Saudara, di sini Paulus menegaskan bahwa supaya kita mengalami keselamatan, kita harus teguh berpegang kepada iman kepada Yesus, dalam iman dalam Injil, yaitu iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah berkorban bagi kita. Jadi mari kita teguh berpegang kepada iman kita, apapun situasinya, apapun keadaannya. Mari kita teguh berpegang kepada iman kita sampai akhir hidup kita, saudara, supaya kelak kita semua akan menjadi warga kerajaan sorga. Kita masuk ke sorga sampai selama-lamanya. Lalu kemudian ayat emas berikutnya dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudara, teguhkan iman saudara bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus yang telah kita percaya. Itu sebabnya tetap tekun dalam iman kepada Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 31 di sana dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, sekali lagi ditekankan di sini bahwa iman kepada Yesuslah yang menyelamatkan, dan juga dikatakan engkau dan seisi rumahmu. Apakah saudara rindu seisi rumah saudara juga mengalami keselamatan? Kalau saudara rindu keluarga saudara diselamatkan, saudara dulu dipastikan diselamatkan, supaya hidup saudara bisa menjadi terang bagi mereka, supaya hidup saudara bisa menjadi berkat bagi mereka, dan akhirnya mereka pun datang kepada Tuhan. Kalau saudara mengasihi keluarga saudara, kalau saudara mencintai keluarga saudara, bawa mereka kepada Yesus, karena hanya Yesus keselamatan, supaya kelak kita bersama-sama keluarga kita ada di sorga yang mulia. Lalu kemudian ayat emas berikutnya saudara, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di sana ditegaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil jerih payahmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Saudara, kita harus mengalami kepastian keselamatan. Kita harus percaya dengan sungguh bahwa kita telah diselamatkan. Tetapi dengar, di balik keyakinan itu kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita semata-mata diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita, tapi anugerah Tuhan. Takutlah akan Tuhan selalu, rendahkan diri di hadapan Tuhan selalu, karena Dia telah menyelamatkan kita, saudara. Ayat mas terakhir tentang keselamatan, 1 Petrus 2 ayat 9. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Saudara, kita diselamatkan supaya kita juga memberitakan berita keselamatan kepada orang lain. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya, supaya terang Tuhan yang ada dalam diri kita itu juga bersinar kepada yang lain. Jadi hari ini saudara, sebagai kesimpulannya, pastikan saudara mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan teguhlah berdiri, jangan pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Tetap teguh berdiri sampai akhir kehidupan kita. Dan selagi kita ada di dunia ini, beritakan berita keselamatan bagi keluarga kita dan bagi banyak orang, supaya lebih banyak orang diselamatkan di dalam Yesus Kristus, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keselamatan. Biarlah saat ini saudara mengalami kepastian keselamatan, saudara teguh berdiri dalam iman kepada Yesus Sang Juru Selamat kita, dan kemudian saudara memberitakan Injil keselamatan juga kepada orang lain. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, video ayat-ayat emas tentang keselamatan ini, tetapi mereka belum memiliki kepastian keselamatan, hamba berdoa, Tuhan saat ini juga bekerjalah di hati anak-Mu, sehingga dia mengalami kepastian keselamatan. Dalam nama Yesus, selamatkan setiap anak-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, jika ada anak-Mu yang sudah mengalami kepastian keselamatan, yang sedang mendengarkan video ini, biarlah mereka tetap melangkah di jalan-Mu. Biarlah mereka tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Dan kemudian mereka juga menjadi saksi, terang dan garam bagi banyak orang. Mereka juga menjadi pemberita-pemberita Injil bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa selamatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini Bapa. Berkati hidup mereka, ajar mereka melangkah bersama dengan Tuhan, dan jadikan mereka saksi dan terang-Mu di dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keselamatan yang telah kami renungkan bersama. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya rindu kita menggunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan mendukung saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat bersama. Percaya saudara bahwa Allah kita mendengarkan anak-anaknya yang tekun berseru kepada Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia dengan iman, Dia Allah yang akan menjawab segala doa kita. Tetaplah tekun berdoa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari ambil sikap berdoa. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, saya rindu mengajak saudara sebentar kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Sebelum kita memohon daripada Dia saudara, mari ucapkan syukur kepada Dia. Mari ucapkan kata-kata penyembahan kepada Dia. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bisa merenungkan firman-Mu. Kami bisa berdoa bersama. Kami mengalami saat indah saat ini. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur bagi-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau.
Termulialah Engkau di takhtamu yang mulia dan agung. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami puji Engkau. Dalam nama Yesus kami sembah Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu saat ini saya rindu saudara menaikkan apapun yang menjadi kerinduan saudara. Saat ini mungkin saudara punya kerinduan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara punya beban dan persoalan yang tidak ada orang yang tahu. Saya rindu saat ini saudara mulai datang kepada Tuhan dan ucapkan segala kerinduan saudara. Ungkapkan segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka sedang menaikkan doa dan permohonan mereka, kerinduan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab setiap anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan mereka saat ini, apapun yang mereka mohonkan kepadamu saat ini, apapun yang mereka serukan kepadamu saat ini, Tuhan, Engkau kiranya yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa permohonan mereka, tak sanggup mengucapkan kata-kata, tetapi bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan, jamah, lawat dan berkati setiap anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, lawat setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Percaya saudara, bahwa doa-doa yang saudara sudah naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dengan kesepakatan kita meminta kepada Dia, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab saudara. Saat ini saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Biar dalam kondisi apapun, kesehatan daripada Tuhan tetap menjadi bagian kita. Bapa di sorga saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu. Siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun situasi mereka, hamba berdoa, berikan kesehatan terus bagi setiap anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang menjaga anak-anak-Mu, Engkau yang melindungi anak-anak-Mu, Engkau yang memberikan kesehatan, menjamin kesehatan anak-anak-Mu selalu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bungkus anak-anak-Mu ya Bapa. Jagai mereka, jauhkan dari segala bibit penyakit, jauhkan dari segala virus. Berikan selalu perlindungan, kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Biarlah kami tetap melangkah dalam kesehatan daripada Tuhan, karena Engkau yang menjaga dan memberi kami kesehatan. Bapa di sorga saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu jika mereka sedang sakit saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kesehatan bagi mereka. Saudara, saat ini bagi saudara yang sedang sakit, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Saya rindu saudara taruh tangan saudara, tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan kemudian angkat tangan saudara kepada Tuhan dan datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Bapa di sorga saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu.
Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus angkat segala bibit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Aku tengking segala penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu mengangkat segala penyakit dari tubuh mereka. Kuasa-Mu menyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh mereka dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon dukungan doa untuk mereka yang sakit lambung. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah mereka yang sedang sakit asam lambung ya Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan mereka. Dalam nama Yesus sembuhkan, netralkan asam lambungnya, sembuhkan lambungnya Tuhan. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu mungkin saat ini yang sedang mengidap penyakit kanker. Bapa yang baik, Engkau Allah kami lebih besar dari segala penyakit apapun, termasuk penyakit kanker. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit apapun ya Tuhan, yang saat ini sedang mereka derita, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus angkat segala bibit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba rindu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, supaya orang-orang lain juga dikuatkan dan diteguhkan melalui kesaksian saudara. Saat ini saya rindu terus berdoa bagi setiap profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu apapun profesi mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani. Ulurkan tangan-Mu, berkati para petani dalam nama Yesus. Merekalah yang bekerja, merekalah yang menyediakan pangan bagi semua masyarakat. Itu sebabnya berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka untuk bekerja, sehingga mereka menghasilkan apa yang mereka tanam berhasil. Berkati para petani ya Tuhan, berkati kesejahteraan mereka. Campur tangan-Mu bagi kehidupan para petani dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau yang membela mereka, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Jagai, lindungi, sertai mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan, yang saat ini sebagai perantau ya Tuhan. Mereka sedang bekerja di negara asing. Saat ini Bapa, kami berdoa, hamba berdoa, berkati mereka, anak-anak-Mu yang sedang merantau, sedang bekerja di luar negeri, dalam nama Yesus Kristus. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, nyatakan campur tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau hadir menjadi teman, menjadi sahabat bagi mereka. Sekalipun mereka jauh dari keluarga, tapi Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai mereka. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka.
pegawai honoris ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi para PNS juga, berkati mereka ya Tuhan, ajar mereka mengabdi dengan cara yang terbaik bagi bangsa ini. Dan juga berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu terus menerus ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para medis. Di masa pandemi ini Tuhan, mereka ada di garda terdepan untuk memerangi virus. Itu sebabnya jagai, lindungi, sertai para medis ya Tuhan. Anak-anak-Mu sertai, jagai, lindungi, jauhkan dari segala virus. Berikan kekuatan dan daya tahan tubuh bagi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka sedang merindukan pekerjaan, tetapi kondisi ini membuat sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya buka jalan. Dalam nama Yesus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, bagi orang tua, bagi suami istri, bagi anak-anak. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, sehingga perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan nyata bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang indah oleh karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, di mana di masa pandemi ini begitu banyak kemerosotan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, dan mungkin anak-anak-Mu pun terkena imbasnya. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, kami bermohon, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mereka percaya kepadamu, kami percaya sungguh kepadamu, kami percaya perlindungan-Mu. Itu sebabnya pulihkanlah ekonomi anak-anak-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan jalan untuk anak-anak-Mu mengalami berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dan bukan hanya kebutuhan mereka tercukupi, mereka bisa berbuat untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, Engkau yang tahu segala pekerjaan mereka, segala usaha mereka, dan Engkau Allah yang sanggup memberkati. Berkati usaha mereka, bisnis mereka, berkati semuanya. Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan bersyafaat bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa, selamatkan negara kami, selamatkan bangsa kami. Engkau menyatakan dirimu sebagai juru selamat bagi setiap jiwa. Dan kami juga berdoa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Dalam situasi yang sulit ini, Engkau yang campur tangan, Engkau yang berkarya ya Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami.
dan keadaan politik bangsa kami juga Engkau tetap menjaga, tetap ada dalam keadaan kondusif, tenang, damai, tentram Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati semuanya. Saat ini kami juga berdoa bagi para pemerintah ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil-wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, dan sampai jajaran terendah. Berkati semuanya dalam mereka mengemban tugas untuk memerintah di bangsa ini. Pakai mereka membawa bangsa ini kepada situasi dan keadaan yang lebih baik. Berkati semuanya Tuhan. Jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Taruh hati untuk memajukan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pemerintahan kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang. Sekalipun situasi pandemi seperti ini, Tuhan tetap membela bangsa kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di bangsa ini. Berkati setiap orang-orang yang percaya untuk jadi saksimu, jadi terangmu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan, pakai semuanya untuk membawa bangsa ini dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Kami berdoa, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus, organisasi-organisasi gereja, gereja-gereja lokal, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai semuanya Tuhan untuk membawa bangsa ini kepada yang lebih baik. Bapa yang baik, khususnya kami berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Kami berdoa pulihkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus segera pemulihan terjadi terhadap situasi pandemi ini Tuhan. Virus yang sedang berkembang saat ini, kami berdoa Tuhan kiranya nyatakan kuasa-Mu, Engkau memberi jalan supaya virus ini bisa dikendalikan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Ini doa kami, ini seruan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Engkau mendengarkan doa dan seruan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang kepada Bapa dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di akhir video ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Dan saya percaya saat ini saudara rindu terus berkat Tuhan melalui channel ini saudara. Itu sebabnya kalau saudara belum berlangganan, silahkan berlangganan dengan channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara setiap hari akan mendapatkan berkat firman Tuhan dari channel ini. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.